Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Bapak berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya dan tentunya tetap bersemangat di dalam mengikuti pelajaran semester 2 ini. Nah, di semester 2 ini kita memasuki pelajaran 8 dengan judul Berubah Menjadi Baru. Materi ini terdapat di dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Mari anak-anak semua persiapkan alat-alat tulisnya. Silahkan kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi tentang pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah perubahan ulat menjadi kepompong. Dan dari kepompong itu keluarlah kupu-kupu. Dan ini ternyata perubahan ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang cantik membutuhkan suatu waktu yang cukup lama. Dari bentuknya yang jelek, yaitu ulat ini, sekarang menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, pelajaran kita hari ini adalah berkaitan tentang berubah menjadi baru. Tapi ingat ya, bukan kita berubah menjadi kupu-kupu. Bapak mau cerita terlebih dahulu. Suatu malam, ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di sebuah gerai toko di bandara. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk. Ia menemukan sebuah tempat duduk yang sudah diduduki oleh seorang laki-laki, tetapi masih ada tempat di sampingnya. Ia duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan tersebut memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan kue di kantong. Ia makin kesal sementara menit-menit berlalu. Perempuan itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki itu juga mengambil satu. Sampai tiba pada potongan kue terakhir, lelaki itu mengambilnya dan menawarkannya kepada perempuan itu. Perempuan itu berpikir, kurang ajar sekali orang ini. Sudah mencuri kueku dan menghabiskannya. Dan sekarang ia malah menawarkan kueku yang dia curi. Menyebalkan sekali. Untunglah saat itu ia mendengar penerbangannya diumumkan. Dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada laki-laki itu. Ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan napas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Ia berpikir, mengapa kueku masih ada di sini ya? Jadi kue siapa yang tadi kumakan? Milik lelaki itu. Waduh, bahaya. Ternyata perempuan itu menyadari kekeliruannya. Ia sadar bahwa dirinya lah si pencuri kue yang sebenarnya. Anak-anak, dari cerita itu, apakah yang dilakukan oleh perempuan tadi? Perempuan itu telah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena ternyata
kue itu memang punya laki-laki itu. Dia saja yang merasa bahwa itu punya dia, sementara kuenya ada di dalam tasnya sendiri. Nah, berprasangka buruk terhadap orang lain. Perempuan itu juga merasa diri paling benar. Dia merasa tidak bersalah. Yang kedua, sikap dan perubahan apa yang seharusnya dia lakukan ya? Sudah tentu dia harus bertobat. Tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Harus memeriksa dulu ya, benar atau tidaknya, apakah itu punya dia atau bukan. Begitu ya anak-anak ya. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ini mengisahkan tentang pertobatan Paulus. Paulus memiliki nama asli Saulus. Ia seorang Yahudi yang sangat setia, mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Dengan segenap kemampuannya, ia berusaha membaca semua aturan yang dikeluarkan oleh imam besar. Paulus adalah termasuk orang yang taat dalam beragama. Dia taat beribadah. Bahkan dalam ketaatannya, dia suka menganiaya orang-orang yang tidak seagama dengan dia. Karena dalam pemahaman dia, kalau orang-orang yang tidak seagama itu boleh dianiaya. Waktu itu banyak pengikut Kristus dicari oleh imam-imam besar untuk dianiaya, dimasukkan dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh. Saulus adalah seorang pemuda yang sangat membenci pengikut Kristus atau orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena itu, ia menjadi salah satu pemimpin pasukan orang-orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Saulus adalah tokoh yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Merasa diri paling benar, kemudian menyalahkan orang lain dan menyiksanya. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Karena itu pantas untuk dihukum atau disiksa. Saulus merasa memiliki hak untuk menghakimi orang Kristen. Meskipun demikian, Tuhan tetap menyayangi Saulus. Itulah sebabnya Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus meskipun Saulus sangat jahat. Saulus diberi kesempatan untuk berubah. Tuhan menemui Saulus melalui penampakan dan mengubah hidup Saulus. Saulus berubah dan bertobat. Ia menyadari kesalahannya. Kini ia menjadi manusia baru dan namanya adalah Paulus. Kisah pertobatan Paulus, demikianlah kisahnya. Suatu hari, Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Yesus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam cahaya itu terdengarlah suara yang memanggil Saulus. Katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Lalu Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui, Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Ketika itu juga Saulus dapat melihat dan ia dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus yang mewartakan Injil ke seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya menjadi murid Kristus yang menceritakan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Anak-anak,
Cerita pertama pada bagian awal pelajaran ini memberi pesan yang sangat jelas. Dalam cerita pertama, si perempuan merasa diri benar dan tidak merasa bersalah ketika mengambil kue milik laki-laki di sebelahnya yang ia kira sebagai miliknya. Ia malah menyalahkan laki-laki itu karena mencuri kue miliknya. Selalu merasa diri paling benar tidak akan pernah membuat orang berubah. Itu sama dengan orang yang sakit tidak akan pernah mau pergi berobat ke dokter atau rumah sakit selama ia merasa tidak sakit. Tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu berbahaya. Kita perlu memeriksa diri kita secara rutin untuk memastikan apakah tubuh kita sehat atau tidak. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan. Kita pun perlu selalu memeriksa apakah kata-kata, sikap, dan perbuatan kita menyakiti orang lain dan Tuhan tanpa kita sengaja atau tidak sengaja. Jika iya, maka kita perlu berubah. Saulus adalah juga orang yang merasa diri benar di hadapan Tuhan. Bahkan, ia merasa sebagai pembela Tuhan, lalu mengejar dan menyiksa orang Kristen. Orang yang saleh belum tentu dapat bersikap baik terhadap orang lain yang tidak seide, seagama, sekeluarga, atau satu sekolah, dan lain-lain. Karena itu, kamu perlu hati-hati dan memeriksa diri. Perubahan diperlukan agar pemahaman kita tidak menjadi sempit. Kita perlu terus-menerus belajar dan menyelidiki hati dan pikiran agar tidak dipenuhi dengan pikiran yang negatif atau jahat terhadap sesama. Misalnya, merencanakan yang jahat terhadap teman atau tawuran dengan siswa sekolah lain hanya karena kita diprovokasi oleh orang lain. Kita belajar dari satu lagu pujian dari buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 yang berjudul Perubahan Besar. Untuk merespon materi kita tentang hidup menjadi baru, mari kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini memeriksa diri kami dan melakukan perubahan pada kata-kata, sikap, dan perbuatan kami, agar kami mencerminkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita nyatakan janji kepada Tuhan agar kita senantiasa mau berubah menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita simpulkan materi kita, pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, menjadi manusia baru itu, yang pertama, sebagai orang yang sudah bertobat, kita harus menunjukkan perubahan diri. Ya, yang tadinya malas menjadi rajin, tadinya berkata kasar, sekarang menjadi sopan. Tadinya tidak mau membantu orang lain, sekarang menjadi senang menolong sesama. Yang kedua, untuk berubah terkadang kita perlu orang lain untuk menilai kita. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan lalu ada orang menegur, kita harus mau mengoreksi diri kita. Karena kita terkadang memerlukan orang lain untuk menasihati kita. Nah, demikian anak-anak ya. Semoga melalui pelajaran ini kita semua menjadi manusia-manusia yang bertobat, menjadi manusia baru, memuliakan nama Tuhan. Tetaplah jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.